Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja, perasaan ini luar biasa. Suara Su Xiaoyan bergetar, tapi jelas penuh kegembiraan. Li Silong, yang bertanggung jawab atas wasit di bidang ini, juga sedikit terkejut. Dia paling akrab dengan observatorium. Di sini, para siswa dapat menyerap kekuatan bintang untuk melemahkan tubuh mereka, tetapi itu hanya efektif jika mereka mampu menerbangkan Master Roh. Dapat dikatakan bahwa observatorium adalah dasar dari Akademi Master Jiwa Tianding Singkong. Bertarung di sini akan memiliki bonus untuk kekuatan rohnya sendiri, dan kecepatan pemulihannya akan jauh lebih kuat daripada di dunia luar. Tapi, bagaimana situasi gadis di Akademi Shrek itu? Apakah dia Wuhun? Siswa yang berbeda memiliki tingkat persepsi dan daya serap bintang yang berbeda. Semakin sesuai dengan kekuatan bintang, semakin kuat fluktuasi kekuatan bintang yang akan muncul di observatorium. Ini adalah cahaya keemasan halo yang dilihat Tang Wulin sebelumnya. Bahkan di Akademi Master Jiwa Langit Berbintang Tianding, hanya sejumlah kecil siswa yang dapat memvisualisasikan kekuatan bintang. Siswa normal tidak dapat melihatnya di permukaan, dan kabut keemasan yang samar adalah manifestasi dari perwujudannya. Kabut emas yang muncul di tubuh Su Xiaoyan hampir terwujud, bahkan Li Silong, yang sangat akrab dengannya, tidak memahami perubahan di tubuhnya. Mulai. Dengan teriakan Li Silong, kompetisi antara 6 siswa dari kelas 1 Akademi Shrek melawan tim terkuat di bawah usia 20 tahun dari Akademi Master Jiwa Bintang Tianding dimulai. Di sisi Akademi Shrek, 3 siluet terbang bersamaan seperti kilat, sangat cepat. Momentum Tang Wulin adalah yang terkuat. Ketika dia menginjak kaki kirinya di tanah, orang itu sudah bergegas keluar seperti bola meriam. Kecepatannya menakjubkan. Saat dia bergegas keluar, semangat bela dirinya juga dilepaskan. 3 cincin jiwa ungu mempesona, dan rumput perak biru berkerumun. Namun, sulit bagi siapapun untuk mengatakan bahwa ia adalah rumput perak biru. Tanaman merambat biru jernih memiliki garis-garis keemasan samar. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat melihat bahwa permukaan rumput perak biru memiliki bentuk bersisik samar. Tentu Xie Xie dan Ye Xinglan bergegas keluar bersamanya. Xie Xie ringan dan tidak sekeras Tang Wulin, tetapi kecepatannya tidak lambat. Ye Xinglan cepat, sangat cepat sehingga orang tidak dapat melihat dengan jelas. 3 cincin roh berkedip pada mereka bertiga, seperti 3 panah tajam, mereka langsung menuju ke lawan. 6 siswa dari Akademi Master Jiwa Langit Berbintang Tianding di sisi berlawanan bereaksi dengan cara yang sama, melompat pada saat yang sama dan naik ke udara pada saat yang bersamaan. Xiao Tiantian membungkuk sedikit ke depan, cahaya merah gelap keluar dari tubuhnya, bahkan matanya berubah menjadi merah tua, dan sepasang sayap besar seperti sayap kelelawar menyebar di belakangnya, dengan tembakan yang keras, orang itu sudah meroket. Bangkit. 4 cincin roh di tubuhnya semuanya berwarna ungu, dengan cahaya berkilau dan aura yang luar biasa. Saat ia melepaskan jiwa bela dirinya, sosok langsingnya juga mulai membengkak dan menjadi kekar. Roh macam apa ini? Sekilas Tang Wulin benar-benar tidak mengenalinya. Di sebelah Xiao Tiantian, buku daun adalah yang paling aneh. Dia melipat tangannya di depannya, dan lampu kuning menyala. Ternyata itu bambu panjang. Kemudian cincin kedua dari 4 roh berkedip dengan ringan. Gemetar, daun bambu yang tak terhitung jumlahnya terbang, mengembun menjadi 2 sayap di belakang punggung, tiang bambu di tangan ditopang di tanah, terpental, dan terbang. Penerbangannya tampak terang, dan ada cahaya aneh pada diri orang tersebut. Ini seperti Catkins yang melonjak, tidak seperti penerbangan murni. Ada burung elang di mulut Gu Tianming, sepasang sayap terbuka, dan jelas ada lebih banyak bulu di rambutnya, sayapnya menghantam langit dengan sebuah kepakan. Wuhun, Skihao. Zhang Xining juga sepasang sayap, tetapi dibandingkan dengan Gu Tianming, sayapnya jauh lebih kecil dan lebih cekatan. Sayapnya putih. Dengan ketukan ringan, mereka mengepak, bersembunyi di belakang Gu Tianming, seperti satu hanya burung yang ketakutan. Orang yang paling mengejutkan Tang Wulin adalah Liao Yao. Saat berikutnya kecantikan mungil dan indah ini naik ke langit, nyala api yang kuat tiba-tiba muncul di tubuhnya. Kemudian, kulitnya menjadi gelap, lengannya mengembun menjadi massa batu, api menyembur, orang-orang yang membawanya menyerang dan 6 dari mereka terbang bersama, tapi kecepatannya adalah yang tercepat. Roh macam apa ini? Itu memang pembuka mata untuk Flying Martial Spirit Academy. Han Yu Chang terakhir cukup normal, yang tersebar di belakangnya adalah sepasang sayap kupu-kupu berwarna-warni. Sayap kupu-kupu menepuk ringan dan melayang ke udara. Benar saja, keenamnya terbang. Jarak 100 meter hanyalah beberapa tarikan napas untuk seorang Master Roh di atas ring ketiga. Ketika Tang Wulin dan yang lainnya bergegas keluar 50 meter, tiba-tiba, Tang Wulin melompat dengan ganas,
lalu mendarat dengan kedua kakinya, dan dengan bantuan momentumnya, dia melemparkan rumput perak biru yang terseret di belakangnya. Sosok ditarik oleh rumput perak biru, naik ke udara seperti bola meriam, dan langsung menuju ke 6 orang dari Akademi Master Jiwa Langit Berbintang Tianding yang telah terbang setidaknya 30 meter ke langit. Bukan hanya dia berhenti. Ye Xinglan dan Xie Xie juga berhenti pada saat yang sama, melompat ke arah Tanggulin. Tanggulin membuka tangannya, melingkarkan lengan di pinggang, dan mulai berputar di tempat. Berputar dengan kecepatan tinggi selama 3 minggu, dan kemudian tiba-tiba terlempar. Xie Xie dan Ye Xinglan keduanya lepas landas. Tidak ada master jiwa terbang di antara mereka, dan mereka tidak bisa menghentikan mereka terbang ke udara ketika jarak mereka 100 meter. Apa yang bisa dilakukan adalah mencegat mereka di udara sebelum lawan mencapai ketinggian di luar jangkauan. Orang pertama yang dilempar ke udara oleh Tanggulin adalah Sulisi. Dia gemuk. Saat ini, tubuhnya melingkar menjadi bola, seperti bola bakso. Targetnya adalah elang perang gedung pencakar langit lawan. Arah Gu Tianming dan Zhang Xining yang dia lindungi. Master roh pertempuran tipe kontrol akan selalu lebih merepotkan daripada master roh pertempuran tipe serangan yang kuat. Tanggulin yakin akan hal ini, jadi dia harus menyelesaikannya terlebih dahulu. Itu adalah master roh perang sistem kontrol lawan. Xie Xie terlempar, dan sasarannya adalah di Wing Han Yu Chang, dan arahan Ye Xinglan diarahkan ke kapten lawan, Xiao Tiantian, yang terkuat. Mereka bertiga terbang ke 3 arah, ini saja menunjukkan betapa kuatnya kekuatan dan kendali Tanggulin. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa meskipun mereka bertiga terbang, ada rumput biru perak yang melilit masing-masing. Lokasi Tanggulin saat ini tepat berada di tengah-tengah seluruh observatorium. Bola-bola api kemudian naik ke langit, dan setiap bola api berdiameter lebih dari 1 kaki, dengan nyala api ekor yang menyilaukan, menekan Xiang Yeshu dan Liao Yao. Rencana Tanggulin sangat sederhana, dia ingin mencegat lawan untuk pertama kalinya, dan Guyu dan Su Xiaoyan, yang mampu menyerang dari jarak jauh, memberikan dukungan jarak jauh di tanah, dan dia berada di tengah-tengah pengiriman. Siap menyerang kapan saja. Dia tidak berharap untuk menyelesaikan lawan sepenuhnya untuk pertama kalinya, tapi setidaknya sebagian. Kemudian konsumsi. Meskipun Master Jiwa Terbang memiliki keunggulan tertentu dibandingkan Master Jiwa biasa, konsumsi kekuatan jiwa terbang di udara jauh melebihi Master Jiwa yang berdiri di tanah. Karena itu, Tanggulin tidak takut dengan situasi yang tidak bisa diturunkan lawan saat terbang ke ketinggian yang sangat tinggi. Sisi Sulisi adalah yang pertama bertarung. Dia adalah orang pertama yang diusir oleh Tanggulin dengan bantuan dorongan hati dan kekuatan lengan Tanggulin yang kuat. Dia pasti lebih cepat daripada terbang dengan 2 sayap. Begitu Gu Tianming terbang ke ketinggian yang ditentukan, bola besar daging di sisi berlawanan sudah bergegas ke arahnya. Di belakangnya, cincin roh pertama di tubuh Zhang Xining bersinar, dan teriakan keras terdengar, suaranya memang menyenangkan, merdu dan tak berujung. Semangatnya adalah burung, meskipun dia adalah master roh terbang, dia mengandalkan suara untuk mengendalikan musuh. Kemampuan roh pertama adalah memperlambat. Lemahkan lawan. Namun, kemampuannya untuk memperlambat tidak berpengaruh langsung pada Sulisi. Sulisi tidak mengandalkan kekuatannya sendiri untuk terbang ke sini. Itu dilemparkan oleh Tanggulin. Gu Tianming masih bertanya-tanya saat ini, bukankah pria gemuk ini adalah master roh tipe makanan? Apakah dibuang sebagai umpan meriam? Sebagai siswa berprestasi dari Akademi Guru Jiwa Langit Berbintang Tianding, ia bereaksi sangat cepat. Cincin roh pertama di tubuhnya menyala, sayapnya mengepak ke depan, puluhan elang berubah menjadi panah tajam, dia menembak ke arah Sulisi. Dalam pertempuran udara, sangat penting untuk dapat menyerang dari jarak jauh, karena mudah bagi kedua belah pihak untuk mengambil jarak. Bulu elang menerobos udara dan membuat serangkaian suara, pupu. Sayangnya, yang tidak diketahui Gu Tianming adalah bahwa pria yang dihadapinya berasal dari sekte Tang. Apa sekte Tang saat itu? Senjata tersembunyi. Di udara, Sulisi, yang semula meringkuk, tiba-tiba meregangkan tubuhnya, dengan tangan di depannya, wajahnya masih menunjukkan senyum konyol, dan sepasang telapak tangan montok bersinar seperti batu giok. Bulu-bulu elang itu sepertinya telah memasuki pusaran, tertutup ke dalam, dan langsung ditangkap olehnya. Bab 447 celah. Sulici mendorong ke depan dengan kedua tangan, kinlong kelusinan konghe bulu elang yang keras dan tajam meledak. Dengan dukungan kekuatan jiwanya yang lembut dan peningkatan teknik senjata tersembunyi sekte Tang, bunga hamburan Tian, ia langsung menemui Master Roh Burung Zhang Xining dengan kecepatan lebih cepat dari sebelumnya jauh. Tapi dia sendiri sudah tiba di depan Gu Tianming. Melihat tubuh besar di depan matanya, Gu Tianming tidak bisa lagi merawat Zhang Xining.
Cincin roh kedua di tubuhnya bersinar, dan sepasang sayap elang tiba-tiba menjadi 2 kali lipat, dan saat mencegat bulu elang sebanyak mungkin, dia menutupnya ke dalam. Serangan sayap elang. Kemampuan roh kedua. Namun, yang mengejutkan, pria gendut itu melambaikan tangannya padanya dengan senyuman, dan tubuh yang hendak mengenai itu tiba-tiba berhenti di udara, kemudian, seberkas cahaya dingin keluar dari tangannya. Itu mekar keluar seperti burung merak membuka layar, melewati Gu Tianming, dan langsung menuju Sang Sining di belakangnya. Ini adalah langkah terakhir Fatih, bulu elang di depan hanyalah kejutan. Sebelum sayap elang menampar tubuhnya, pria gemuk itu tiba-tiba menembak terbalik, senyumnya tetap tidak berubah, dan dia masih melambai ke Gu Tianming. Tidak baik. Ketika Gu Tianming ingin menyelamatkan Zhang Xining, sudah terlambat. Sebagian besar bulu elang itu diblokir olehnya, tetapi beberapa dari mereka terbang di depan Zhang Xining. Zhang Xining adalah master roh sistem kontrol murni, atau sistem kontrol suara. Kemampuan tempur frontalnya mendekati nol, tetapi kemampuan kendalinya adalah yang terkuat di antara semuanya. Menghadapi Eagle Feather, dia tertangkap basah dan hanya bisa mengepakkan sayapnya mati-matian untuk menghindar. Namun, beberapa bulu elang menggores tubuhnya, meninggalkan bekas luka. Tepat ketika dia mengira dia telah melarikan diri, cahaya dingin Dapeng muncul di depannya. Tampaknya setidaknya ada ratusan jarum baja yang menutupi semua rute yang bisa dia hindari, masing-masing dengan jarum baja. Dengan kekuatan jiwa yang kuat. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Ini. Sebuah desahan terdengar di telinganya, dan segera setelah serangkaian, ding-ding, dia jatuh dari langit. Zhang Xining, keluar. Suara Li Zilong penuh ketidakberdayaan, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyelamatkan. Hanya satu tatap muka, ketika lawan tidak memiliki master roh terbang, salah satu master roh perang tipe kontrol penting sudah keluar. Akademi Shrek memang akademi monster. Wajah Zhang Xining memerah, dan hatinya penuh dengan ketidakpuasan, tetapi ini adalah permainan, dan ini seperti medan perang, bukan karena ketidaksepakatan dapat mengubah hasil. Ketika pria gemuk itu turun dari langit dan hendak menabrak Tang Wulin juga melingkari tangannya, mengendalikan burung bangau dan menangkap naga itu, dengan lembut menurunkan kekuatannya, dan menempatkannya di sampingnya. Begitu pria gendut itu mengangkat tangannya, roti besar pemulihan diberikan kepadanya, Tang Wulin membuka mulutnya untuk menggigit dan menelannya berpasangan atau berpasangan. Pada saat yang sama, Xie Xie yang terangkat ke udara sudah mencapai jarak yang dekat dengan Han Yushang. Min Gong memiliki kendali paling terkendali, dan begitu dia mendekat, hampir tidak ada kemungkinan untuk kembali. Tapi Han Yushang ternyata tenang. Cincin roh kedua menyala di tubuhnya, tetapi tidak ada perubahan di tubuhnya. Dia melihat tangannya di depannya seolah-olah menarik sesuatu, dan kemudian dengan lembut menepuk sayapnya di belakang. Perasaan Xie Xie sangat berbeda saat ini. Dia hanya merasa bahwa dunia di depannya tiba-tiba menjadi hitam dan putih, lalu ada sesuatu yang seolah pecah. Han Yuchang sepertinya berada tepat di depannya, dan belati naga ringannya diayunkan. Ketika dia keluar, dia mendarat di ruang kosong, semuanya menjadi tidak ada apa-apa, ada sedikit rasa sakit di bahunya, dan tubuhnya mulai lepas dari udara. Di mata orang lain, Xie Xie tiba-tiba melancarkan serangan terlebih dahulu, tetapi udara yang menyerang, kemudian Han Yuchang mengepakkan sayap kupu-kupu, dengan jari kaki di pundaknya, dan melayang ke udara. Ini. Hati Tang Wulin tertegun, pengendalian pikiran. Tidak mungkin serangan Xie Xie menunjukkan penyimpangan yang begitu besar. Alasan dari situasi ini adalah karena hanya ada satu kemungkinan, dan dia telah dibingungkan oleh Han Yushang. Han Yushang ini bukan hanya roh terbang, tapi juga roh pengendali roh. Xie Xie jatuh dari langit, dan pada saat ini, sekelompok api yang menyilaukan tiba-tiba meledak, bukan bola api Guyu, tetapi Liao Yao, yang telah terbang tercepat sebelumnya. Aku tidak bisa melihat cincin jiwa mana yang berkilat di tubuhnya, tapi dia hanya bisa melihat seluruh tubuhnya meringkuk di udara, lalu jatuh dari langit seperti meteorit. Targetnya adalah Xie Xie, dengan kecepatan yang aneh. Sangat cepat, tetapi juga dengan momentum yang kuat. Roh macam apa ini? Meteorit? Meskipun Xie Xie adalah master roh dari tipe serangan gesit, dia jatuh dari udara pada saat ini, dan itu adalah waktu untuk menghindarinya. Sistem serangan sensitif disertai dengan pertahanan yang buruk. Begitu dia jatuh, Liao Yao menghancurkan bola api dari Guyu dan terbang ke dalamnya. Jelas, dia dan Han Yuchang tidak bekerja sama dalam 1 atau 2 hari. Dengan pinggang ketat, tubuh Xie Xie terbang secara horizontal. Tang Wulin menarik rumput perak biru. Menariknya ke samping, menghindari benturan Liao Yao. Namun, Liao Yao tidak menghentikan momentumnya, sebaliknya, dia jatuh dengan ganas,
seperti meteor yang bergegas ke bulan, dan targetnya adalah Tanggulin. Secara alami, mereka semua dapat melihat bahwa inti dari 6 orang di Akademi Shrek adalah Tanggulin. Serang sistem kontrol. Tanggulin sepertinya belum melihat Liao Yao. Tangan kanannya menarik rumput perak biru yang melecehkan pinggang Xie Xie, dan mengguncangnya dengan kuat. Gerakan ke bawah Xie Xie terhenti, dan ketika dia bangkit lagi, dia dikirim ke udara lagi, dan targetnya masih master jiwa kupu-kupu Han Yushang. Ye Xinglan dan Xiao Tiantian juga bertemu di udara. Tubuh dan pedang Ye Xinglan menjadi satu, berubah menjadi bintang dingin dan langsung membawa Xiao Tiantian. Cahaya bintang melonjak pada Xiao Tiantian, tubuhnya yang kekar membanting sayapnya secara maksimal. Tangannya melesat ke arah Ye Xinglan pada saat yang sama. Bola cahaya merah gelap yang menyilaukan tiba-tiba muncul di udara, menghalangi jalan Ye Xinglan. Bintang Dewa Pedang mekar dan berubah menjadi cahaya keemasan. Seperti bintang yang tak terhitung jumlahnya mekar dalam sekejap, lingkaran cahaya keemasan muncul di tubuh Ye Xinglan, dan Yao Tian Xingdou tampak cerah pada saat itu. Bola lampu merah tua hancur, dan Jian Feng tiba di depan Xiao Tiantian dalam sekejap. Xiao Tiantian terkejut, dia tidak menyangka Ye Xinglan juga bisa menggunakan kekuatan cahaya bintang untuk melancarkan serangan. Dan jelas lebih fit dari dirinya sendiri. Cahaya cincin roh ketiga di tubuhnya berkedip, dan sepasang tanduk tiba-tiba muncul di atas kepalanya, dan lapisan jaringan listrik merah gelap meledak keluar dari tubuhnya. Seluruh orang sepertinya berubah menjadi penalti besar dalam sekejap. Ding! Pedang Dewa Bintang terpental, dan Ye Xinglan tidak punya tempat untuk memanfaatkan kekosongan itu, seolah-olah dia akan jatuh. Tetapi pada saat ini, pedang Dewa Bintang di tangannya bergerak ke atas, dan cincin roh ketiga juga bersinar. Cahaya yang kuat tiba-tiba muncul, dan tubuhnya langsung melawan gravitasi bumi, dan tiba-tiba berubah menjadi bintang dan membumbung ke langit. Ini. Li Xilong juga terlihat sedikit lamban. Dia secara alami dapat melihat bahwa seni bela diri Ye Xinglan juga harus terkait dengan Xing. Jika dia bertanggung jawab, dia tidak dapat menggunakan Xing Power dengan lancar diikuti firasat samar. Pada saat yang sama Tanggulin mengguncang Lan Yincha Ogang Xie Xie. Meteorit yang telah diubah Liao Yao ke udara telah tiba, dengan momentum yang menderu-deru, penampilannya yang kokoh, dan nyala api yang membara. Menunjukkan kekuatan serangan eksplosif Xianhe yang tak tertandingi. Menghadapi meteorit seperti itu, Tanggulin mengangkat tangan kanannya, sisik emas melonjak, dan cakar naga emas muncul. Dia mengepalkan cakarnya menjadi kepalan tangan, kekuatan darah di tubuhnya penuh dengan kesulitan, dan dalam sekejap, lapisan cahaya keemasan muncul dari tubuhnya. Ini bukan dengan bantuan kekuatan cahaya bintang, tetapi pembengkakan darahnya sendiri hingga ekstrim, manifestasi konkret dari tubuhnya. Boom, Tanggulin berdiri diam, dan meteorit yang dilelehkan Liao Yao tiba-tiba berhenti di depan tinjunya. Pada saat ini, seluruh waktu di observatorium tampaknya terhenti. Raungan yang begitu keras hampir menarik perhatian semua orang. Bab 448 saat ini, bintang-bintang sedang bersinar. Serangan Liao Yao dikenal karena keberaniannya, jiwa bela dirinya adalah meteorit yang aneh. Faktanya, dia tidak bisa terbang, tapi dia bisa menggunakan kemampuan jet api ekor Martial Soul untuk naik ke langit, dan kemudian jatuh dan menabrak orang. Semua kemampuan roh juga meningkat ke dirinya sendiri saat menggunakan metode serangan ini. Dengan kekuatan ring keempatnya saat ini, kekuatan tumbukan yang dia keluarkan bisa mencapai lebih dari 3.000 kg. Dan bahkan jika dia tidak mengalahkan lawan dengan satu pukulan, dia bisa segera lepas landas dan menyerang lagi. Ini adalah tempat yang paling menakutkan. Dia memiliki kekuatan pertahanan dari lapisan meteorit, dan pertahanan yang cukup kuat. Itu adalah pembunuh terkenal di tim kecil mereka, yang dikenal di mana-mana di medan perang. Dia bahkan bisa mengubah arahnya ke udara selama benturan. Kemampuan untuk mengubah arah tidak berhasil pada Tanggulin, karena Tanggulin tidak mengelak sama sekali. Dengan benturan keras seperti itu, kedua orang itu berhenti di situ. Bagaimana situasinya? Sosok Li Xilong bergerak dan dia sudah berada di dekatnya. Tidak peduli pihak mana yang bermasalah, dia punya waktu untuk menyelamatkannya. Tetapi di saat berikutnya, pupil matanya menyusut tajam. Di meteorit yang telah diubah Liao Yao, cakar naga emas Tanggulin adalah pusatnya, dan beberapa retakan halus muncul. Kemudian, retakan ini menyebar dengan cepat, menyebar ke setiap sudut meteorit dalam sekejap mata. Detik berikutnya, meteorit itu hancur berkeping-keping. Liao Yao menjerit pelan, tubuhnya jatuh dengan lembut dari meteorit. Rumputan perak biru menjeratnya secara homeopati dan mengikatnya dengan kuat. Wajah Liao Yao pucat saat ini, dan seluruh tubuhnya menderita rasa sakit yang tak terkatakan dari guncangan hebat sebelumnya, tetapi guncangan di hatinya jauh melebihi guncangan yang dialami tubuhnya.
Bagaimana mungkin dia hanya sebuah tangan, menahan serangan penuhku? Tang Wulin menjabat tangan kanannya, seluruh lengan kanannya sedikit sakit, kekuatan tumbukan pada saat itu benar-benar tidak ringan. Nah, itu dia. Kedua. Orang kedua dari Akademi Guru Jiwa Tianding Singkong telah keluar. Tang Wulin melihat ke langit, kemampuan roh ketiga Ye Xinglan, Sword Starfall, telah jatuh dari langit. Di bawah bintang bersinar Youtian di observatorium, bintang pedangnya jatuh seperti meteor mengejar bulan setidaknya setelah Tang Wulin mengenalnya, ini pasti bintang pedang terkuat yang pernah digunakan oleh Ye Xinglan. Kekuatan bintang sangat mudah digunakan. Tentu saja, dialah yang membantu. Saat cincin roh keempat naik, seluruh orang Xiao Tiantian tiba-tiba menjadi diam, wajahnya tidak lagi jelas, dan yang bisa dia lihat hanyalah sepasang mata berdarah. Api hitam pekat naik di sekitar tubuhnya, tangannya berputar-putar dengan keras di udara, dan lapisan aliran udara hitam meledak tiba-tiba, berubah menjadi pusaran air di udara. Jian Xingluo menabrak pusaran, dan pusaran itu bergetar hebat. Pada saat berikutnya, Xiao Tiantian menghilang. Ye Xinglan juga menghilang pada saat bersamaan. Apa yang terjadi? Kemampuan kelas luar angkasa. Itu tidak benar. Tidak ada fluktuasi elemen atribut spasial. Saat berikutnya Tang Wulin terkejut, lampu merah gelap menyala, dan Xiao Tiantian muncul kembali di udara, tetapi Ye Xinglan tidak muncul bersamanya. Kemampuan roh apa ini? Xiao Tiantian melebarkan sayapnya dan turun dari langit dengan sayap terbentang, tubuhnya dengan cepat berubah di udara, dan dia terbang langsung ke Guyu. Pada saat yang sama, kedua tangan melesat keluar dari kehampaan, dan sekelompok lampu merah tua tiba-tiba muncul di depan Tang Wulin, seperti lubang hitam, menelannya. Cahaya dan bayangan hijau yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit. Itu adalah sepotong daun bambu. Daun bambu berubah dan berputar di udara, seperti panah, menutupi penonton, dan juga menyembunyikan sosok Ye Zishu. Tersembunyi di antara daun bambu besar, ada 7 daun bambu yang berbentuk emas, menyerap cahaya bintang di udara. Semangat bela dirinya disebut Kikiao Qixingzu, dan setiap kali dia menambahkan cincin roh, akan ada lebih banyak perubahan. Terbang adalah salah satunya. Daun bambu bintang 7 di depannya adalah metode serangan terkuatnya, kemampuan roh keempat. Setelah pertempuran dimulai beberapa saat, 2 dari mereka sudah tersingkir, meski 6 anggota Akademi Shrek tidak sebaik mereka, semua orang memiliki dasar yang kokoh dan kekuatan tempur yang luar biasa. Jika mereka tidak keluar, mereka tidak akan punya kesempatan. Karena itu, ketika Xiao Tiantian pecah, dia juga pecah. Di sisi lain, pencakar langit Gu Tianming membuka sayapnya dan terbang langsung ke udara Xie. Diblokir di depan master jiwa kupu-kupu Han Yu Chang. Cincin roh keempat di tubuh Han Yu Chang menyala, dan sayap kupu-kupu di punggungnya tiba-tiba berlipat ganda, dan dia menepuk-nepuk Tang Wulin di udara. Sayap kupu-kupu, ini adalah nama kemampuan roh keempatnya. Tang Wulin hanya merasa lautan roh muncul di depannya, dengan gila memengaruhi otaknya. Di mana kontrol ini? Ini jelas merupakan guncangan mental yang kuat. Dia menilai dalam sekejap bahwa kekuatan mental Han Yushang ini telah mencapai alam Linghai dan berada di alam yang sama dengan Guyu. Kekuatan spiritual Tang Wulin sendiri tidak pernah meningkat sejak ia mencapai tepi alam Linghai. Alam Linghai adalah ambang batas yang sangat besar untuk tingkat spiritualnya. Ia telah bekerja keras untuk menumbuhkan mata setan ungu, menunggu terobosan. Menurut pendapatnya, ketika dia menerobos segel keempat Raja Naga Emas paling lambat, dia pasti bisa menembus alam laut roh. Pada saat ini, fluktuasi mental yang kuat yang datang seperti gelombang laut membuatnya merasa putus asa, dan serangan Xiao Tiantian sudah muncul di depannya. Lingkaran emas muncul di Tang Wulin. Tubuh naga emas dilepaskan. Seluruh orang dibungkus dengan lapisan cahaya keemasan, dan sisik emas muncul dan menutupi area yang luas. Seluruh tubuh diselimuti garis emas, penuh darah. Dia tiba-tiba berjongkok, melipat tangan di sekitar lutut, dan meringkuk bersama. Sosok Xie di udara tiba-tiba menjadi ilusi, dan belati naga ringan di tangan kanannya tiba-tiba terlempar keluar. Dengan pisau yang tajam, dia terbang langsung ke pencakar langit, elang Gu Tianming, tetapi tubuhnya sendiri berubah dalam kehampaan, sangat rasanya seperti tendangan voli. Gu Tianming hanya merasa bahwa lawan di depannya tiba-tiba menjadi tak terhitung jumlahnya, tidak dapat diprediksi. Sayapnya bergetar, dan segumpal besar bulu elang beterbangan, tetapi setiap kali bulu elang itu tampak mengenai lawan, lawan selalu berhasil melewati celah tersebut. Setelah beberapa saat, Xie mendatanginya. Pedang Guanglong diblokir oleh Gu Tianming dengan sayap elang. Xie sudah tiba di depannya sejenak. Cahaya keemasan tiba-tiba muncul dari bawah ketiaknya.
Gu Tianming merasa tubuhnya kencang dan diikat dengan kuat. Belati naga Xie Xie Guang menarik backhand, menangkis serangan sayap elang, dan dengan bantuan pukulan ini, dia naik ke udara dan berdiri terbalik di udara. Cahaya keemasan yang membelit tubuh Gu Tianming dengan cepat menyebar ke atas, tetapi Gu Tianming tidak bisa menangani serangan petir Xie Xie. Serangan Xie Xie terlalu cepat, dan seperti hantu, dia akan selalu muncul di tempat yang paling sulit untuk dilawan. Itu membuatnya kehabisan napas. Akhirnya, cahaya keemasan melilit sayapnya, tubuh Xie Xie berputar di langit, dan badai naga ringan menekan Gu Tianming agar tidak jatuh dari langit. Setelah Han Yuchang mengipasi sayap kupu-kupu ke Tang Wulin, dia berbalik dan ingin membantu Gu Tianming, tetapi Gu Tianming telah ditekan oleh Xie Xie, dan dia akan memberi Xie Xie serangan mental. Tiba-tiba, ada perasaan krisis yang kuat di benaknya, dan tubuhnya tiba-tiba tenggelam. Sebuah benda tajam tak terlihat lewat. Han Yuchang tercengang. Jangan bergerak. Sebuah tangan besar telah membungkus pinggangnya dari belakang, dan nafas dingin menyentuh lehernya. Kekuatan mental Anda sangat kuat, dan saya tidak yakin apakah saya dapat menghentikan Anda ketika Anda menyerang saya secara mental. Tetapi saya dapat yakin bahwa meskipun saya tidak dapat menghentikannya, itu pasti akan ada di leher Anda atau kamu tidak sengaja meninggalkan bekas di wajahmu. Jadi, ayo turun perlahan. Han Yuchang belum pernah sedekat ini dengannya sebelumnya. Dengan wajah cantiknya yang merah, bagaimana dia bisa mengirimkan serangan mental? Dalam amarah, dia hanya bisa jatuh perlahan dengan mengepakkan sayapnya. Xie Xie mengalahkan keduanya lagi dengan kekuatannya sendiri. Di sisi lain, Tang Wulin meringkuk dan menerima serangan itu. Daun bambu di seluruh langit berjatuhan, dan pada saat yang sama menutupi Tang Wulin, Guyu, Su Lisi dan tempat jauh yang belum dipindahkan. Su Xiaoyan dengan cahaya keemasan yang kuat meresap ke 7 daun bambu emas yang tersembunyi di antara banyak daun bambu telah mengidentifikasi sasarannya masing-masing. Ekspresi Guyu tidak berubah dengan tubuhnya sebagai pusat, angin kencang bertiup, dan semua daun bambu di dekatnya tidak bisa mendekati tubuhnya. Detik berikutnya, cahaya perak menyala, dan dia menghindari serangan Xiao Tiantian dan muncul di samping Su Xiaoyan. Adapun Su Lisi, dia ada di sisi Tang Wulin, jadi dia tidak membutuhkannya untuk menjaganya. Tepat ketika Guyu hendak melepaskan keahliannya untuk melindungi Su Xiaoyan. Tiba-tiba, dia merasakan gelombang fluktuasi energi, dan ketika dia melihat ke belakang dengan terkejut, dia mendengar suara lembut Su Xiaoyan. Cahaya bintang, mempesona. Bab 449 Variasi Bintang. Memancarkan kecemerlangan tongkat es roda bintang di atas kepala mereka, saat berikutnya, ribuan dao singguang tiba-tiba meledak. Cahaya bintang yang intens itu, dan bintang Youtian, cocok satu sama lain, dan langsung memenuhi seluruh observatorium. Semua daun bambu langsung menghilang tanpa bekas di bawah cahaya bintang yang bersinar, hanya 7 daun bambu emas yang membeku di udara dan tidak bisa bergerak. Tidak hanya daun bambu, tetapi di bawah cahaya bintang, Xiao Tiantian terbang di langit, dan buku daun guru jiwa bambu bintang 7 Kikiao yang masih di udara, telah ditekan ke tanah oleh Xie Xie, dan elang perang Ferris, Gu Tianming, yang telah kehilangan kekuatan tempurnya di bawah bahasa emas, dan master jiwa kupu-kupu Han Yuchang yang mendarat di bawah penindasan klon Xie Xieng, seluruh tubuhnya berubah menjadi emas di bawah cahaya bintang. Di udara, momen berikutnya jatuh dari langit, berubah menjadi pendaratan bebas. Mereka yang sudah berada di tanah benar-benar kehilangan kemampuan untuk bergerak. Pada saat ini, seluruh dunia tampak berubah menjadi emas. Seluruh tubuh Su Xiaoyan dipenuhi bintang-bintang, seolah-olah seorang dewi turun, dan bintang-bintang emas menjalin kecemerlangan yang mempesona di tubuhnya. Di dahinya, ada pola ekstra di dahinya, yang persis sama dengan roda bintang di atas tongkat es roda bintangnya. You Tianxing disertai dengan pelepasan cahaya bintangnya, seolah-olah cahayanya telah menjadi lembut, seolah-olah dia telah menemukan tuan mereka. Tubuh Su Xiaoyan melayang ringan, dan sedikit cahaya bintang dengan cepat terkonsentrasi di tubuhnya. Pola seluruh susunan pengamat bintang semuanya menyala, dan bintang-bintang di langit menjadi cerah lagi, dan ribuan cahaya bintang berkumpul dengan liar ke arah tubuhnya. Tang Wulin sudah berdiri lagi saat ini, melihat pemandangan ini, dia juga terkejut dari telinga ke telinga. Tentu saja, dia tidak lupa untuk mengambil beberapa langkah ke depan, dan menahan Xiao Tiantian emas. Pada saat yang sama, dia melempar rumput perak biru dan menangkap buku daun yang jatuh dari langit. Hindari dia jatuh. Klon bayangan Xie Xie jatuh ke tanah dengan Han Yuchang turun dari langit, diturunkan dan berdiri diam. Hal yang sama adalah melihat pemandangan aneh di langit. Masing-masing dari mereka bisa merasakan nafas Su Xiaoyan berubah, yang merupakan perubahan mendasar. Mutasi Wuhun. Ya,
Hanya mutasi roh bela diri yang dapat memiliki fluktuasi energi dan penglihatan yang kuat di depannya, dan menilai dari situasinya saat ini, tidak peduli apa, ini harus menjadi perubahan yang baik, dan ini adalah perubahan yang sangat bagus. Lee Silong tercengang, dan dia tidak akan pernah menyangka bahwa kompetisi ini akan menjadi seperti ini. Faktanya, bahkan jika Su Xiaoyan tidak keluar, hasil dari game ini sudah hancur. Baik serangan Xiao Tiantian maupun keterkejutan mental Han Yushang tidak dapat menyebabkan banyak kerugian bagi Tang Wulin. Dalam hal daya tahan, Tang Wulin jelas tidak ada duanya di antara semua orang yang hadir. Dalam menghadapi serangan yang begitu kuat dari Yuanen Yehui, dia mampu melakukannya setiap saat, apalagi pemandangan kecil di depannya. Meskipun siswa berprestasi dari Akademi Master Jiwa Langit Surgawi juga kuat, mereka semua adalah basis kultivasi 4 cincin. Namun dibandingkan dengan Yuanen Yehui, perbedaannya bukanlah pada tingkatan. Jika Yuanen ada di sini, dengan kekuatannya sendiri, dia bisa mengalahkan seluruh tim lawan. Tang Wulin awalnya takut pada para pengamat bintang. Tanpa diduga, observatorium itu menjadikan Su Xiaoyan gaun pengantin. Ada kilatan cahaya di udara, dan Ye Xinglan muncul kembali di udara. Bermandikan cahaya bintang, dia juga merupakan lingkaran cahaya emas yang mengalir, dan pedang Dewa Bintang mengeluarkan cahaya terang. Sebenarnya juga menyerap kekuatan bintang. Namun, dibandingkan dengan Su Xiaoyan, dia hanya menyerap sebagian kecil, dan kemudian tubuhnya perlahan jatuh dari langit. Duduk bersila langsung di tanah dan mulailah bermeditasi. Peluang tidak boleh dilewatkan, dan kerugian tidak akan pernah datang lagi. Siswa Akademi Shrek tidak pernah kekurangan kemampuan untuk menangkap peluang. Emas pada siswa Akademi Guru Jiwa Langit Berbintang Tianding secara bertahap memudar, dan kemampuan mereka untuk bergerak dipulihkan. Melihat pemandangan ini di hadapan mereka, mengapa mereka kaget? Permainan ini tidak perlu lagi dilanjutkan, hasilnya sudah pasti. Tang Wulin memandang Lee Silong yang tercengang, berjalan cepat, dan berbisik, "Senior, lihat ini." Baru setelah itu Lee Silong bangun, dan tanpa sadar bertanya, "Kalian teman sekelas, Wu Hun ada hubungannya dengan Xing Li?" Tang Wulin mengangguk. Lee Silong menarik napas dalam-dalam, "Aku belum pernah melihat seorang guru jiwa yang begitu dekat dengan Xing Li. Ini benar-benar." Dia ingin mengatakan bahwa akan baik-baik saja jika dia dari perguruan tinggi kami. Dia telah berada di Akademi Master Jiwa Tianding Singkong selama bertahun-tahun, dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang observatorium bintang. Pada saat ini, baptisan kekuatan bintang ini, tidak peduli apapun mutasi yang ditimbulkannya, pasti akan membawa manfaat besar bagi Su Xiaoyan. Murid seperti itu, tidak mungkin berpikir itu bukan jenius. Jika orang seperti itu dapat dibudidayakan, maka itu akan menjadi peningkatan yang tak tertandingi untuk seluruh Akademi Master Jiwa Langit Berbintang Tianding. Tapi yang jelas ini tidak mungkin, orang datang dari Shrek. Tang Wulin berkata, "Senior, bisakah kau berhenti mengganggu langit berbintang, situasi Xiaoyan saat ini?" "Tentu saja." Lee Silong memotongnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Meskipun dia bukan mahasiswa perguruan tinggi kami, situasi unik ini adalah petualangan baginya, tetapi ini adalah pertemuan bagi kami. Kami akan mencatat informasi ini dan menyimpannya. Ini akan sangat berharga untuk penggunaan kekuatan bintang. Anda bisa yakin. Kekuatan bintang tidak terbatas, jadi dia bisa menyerapnya dengan baik." Berbicara tentang ini, dia menoleh ke 6 siswa dari Akademi Guru Jiwa Langit Berbintang Tianding dan berkata, "Kamu juga dengan hati-hati memahami perubahan dalam kekuatan bintang, dan melihat apakah kamu dapat melihatnya." "Ya." 6 orang yang dipimpin oleh Xiao Tiantian semuanya menjawab dengan hormat. Hanya saja, semangat ke-6 orang itu tidak terlalu tinggi sekarang. Sebagai generasi muda yang luar biasa dari Akademi Guru Jiwa Langit Berbintang Tianding, mereka selalu menganggap diri mereka sangat tinggi. Pada usia kurang dari 20 tahun dapat mencapai tingkat kultivasi cincin ke-6, 3 dari 6 orang pandai mengontrol. Di kota Tianding dan beberapa kota terdekat, mereka selalu tak terkalahkan. Terutama Raja Iblis Xiao Tiantian Wu Jiwa bahkan lebih kuat. Tapi, hari ini, menghadapi Akademi Shrek, yang basis kultivasinya umumnya lebih rendah dari mereka, dan jauh lebih mudah, mereka kalah berantakan ketika lawan tidak memiliki master jiwa terbang. Itu perbedaan kekuatan, bagaimana mungkin kita tidak membiarkan mereka merasa tertekan? Gelombang penyerapan kekuatan bintang ini berlangsung lebih dari 1 jam sebelum tubuh Su Xiaoyan perlahan mendarat di tanah. Pada dirinya, banyak titik cahaya muncul. Tang Wulin menggunakan kekuatan mentalnya, mungkin dihitung, ada sekitar 365 titik cahaya.
Su Xiaoyan duduk bersila di tanah, Xuan Tiangong sedang berlari, dan 365 titik cahaya keemasan di tubuhnya terlihat samar-samar. Batang es roda bintangnya berdiri di sampingnya, dan batang es itu benar-benar keemasan, terutama roda bintang atas. Bagian dalam tampaknya menjadi kabur, seolah-olah bintang Youtian dicap di dalamnya, melihat dengan saksama, ada perasaan menatap bintang-bintang. Semangat bela dirinya pasti telah berkembang, setidaknya roda bintang telah berevolusi. Fluktuasi kekuatan roh Su Xiaoyan tidak menjadi lebih kuat, tetapi terasa murni. Dia tampak berada di bawah pengaruh cahaya bintang, dan seluruh dirinya menjadi transparan, aneh tak terlukiskan. Untuk waktu yang lama, Su Xiaoyan telah menjadi yang terlemah di tim, hanya mengandalkan kendali batang es roda bintang di malam hari dan kemudian rantai roda bintang cincin roh pertama akhirnya dapat digunakan pada siang hari. Dan kali ini, dia sepertinya benar-benar membaik. Youtian Xingdou secara bertahap kembali normal, dan cahaya observatorium secara bertahap menyatu. Cahaya bintang di tubuh Su Xiaoyan tampaknya telah diserap kembali ke dalam dirinya, diam-diam menghilang. Ada lapisan ekstra kilau berkilau di wajah aslinya yang sangat cantik, dan ada cahaya samar yang berharga. Menarik napas dalam-dalam, Su Xiaoyan perlahan membuka matanya. Ketika dia menemukan bahwa semua orang di sekitarnya terfokus padanya, dia tidak bisa membantu tetapi tersipu. Bab 450 Akademi Master Jiwa Kerajaan Sun Moon. Bagaimana perasaan Anda? Tanya Tang Wulin. Su Xiaoyan sedikit mengernyit, luar biasa, saya tidak tahu. Melihat matanya, Tang Wulin sudah mengerti. Dia tidak tahu dengan jelas, tetapi tidak ingin mengatakannya di sini. Senior, saya sangat malu hari ini mengganggu Anda. Xiaoyan telah pulih sekarang, jadi kami akan pergi. Kata Tang Wulin kepada Li Xilong. Li Xilong memandang Su Xiaoyan, gadis sekolah, apa yang terjadi padamu sangat istimewa. Kami telah mencatat seluruh proses. Kami akan mempelajarinya nanti. Bisakah Anda meninggalkan informasi kontak dan kami akan berkomunikasi lebih banyak nanti? Oke. Dengan keuntungan yang begitu besar, Su Xiaoyan pasti tidak akan menolak permintaan ini, meninggalkan nomor komunikasi panduan jiwanya. Tentu saja, ini sangat berguna hanya jika Anda mengambil komunikator jiwa setelah Anda kembali. Sekarang komunikator telah dibawa pergi oleh perguruan tinggi. Keluar dari Akademi Master Jiwa Tianding Singkong secara diam-diam, masuk ke mobil. Xie pergi ke kota berikutnya sesuai dengan peta. Ini cara yang baik untuk berdiskusi dengan akademi. Tang Wulin berkata, ini sangat membantu untuk kemajuan kita. Kota berikutnya, cara kita harus lebih bijaksana. Guyu berkata, kota berikutnya, kota kita akankah keberuntungan masih begitu baik? Kali ini, saya baru saja bertemu dengan seorang senior yang lulus dari Akademi Serek. Tang Wulin tersenyum dan mengeluarkan selembar kertas dari tangannya. Tepat sebelum saya pergi, saya bertanya kepada Li Senior, perguruan tinggi kami penuh dengan buah persik dan plum. Perguruan tinggi mana yang tidak mau mempekerjakan orang dari Akademi Serek untuk menjadi guru? Li Senior memberi saya daftar dan kami akan mengambilnya. Di antara kota-kota yang akan kami kunjungi adalah para siswa di mana lulusan senior Shrek kami berada, serta informasi kontak para senior ini. Dengan ini, kami dapat menghubungi terlebih dahulu, dan kemudian mencari seseorang untuk berdiskusi. Ini juga berhasil. Guyu menatapnya dengan tercengang. Su Xiaoyan juga berkata, Kapten, apakah Anda berpikir untuk melakukan ini sebelumnya? Ini cara yang baik. Saya tahu kita harus melakukan ini pada awalnya. Tang Wulin berkata, Xiaoyan, jiwa bela diri Anda harus mutasi, bagaimana perasaan Anda? Ekspresi Su Xiaoyan sedikit aneh, ini bermutasi, saya tidak menyangka ada kekuatan bintang yang begitu besar di sana. Pada awalnya, saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi kemudian saya tahu, setelah kekuatan bintang besar itu ditarik ke tubuh saya, mereka dengan cepat bergabung dengan seni bela diri saya, dan kemudian seni bela diri saya sepertinya berkembang pesat, yang juga bisa dikatakan bangkit. Jika saya merasa benar, saya semangat bela diri asli seharusnya tidak dewasa atau cacat. Itulah mengapa hal itu menyebabkan situasi yang berbeda siang dan malam. Meskipun cacat ini akan dikompensasikan secara bertahap saat tingkat kultivasi saya meningkat, itu akan selalu keberadaannya akan memiliki dampak yang lebih besar nantinya. Tetapi penyerapan kekuatan bintang kali ini membantuku menjembatani kekurangan ini, dan pada saat yang sama membasuh ketidakmurnian dalam jiwaku. Itu membuat roh lebih murni. Tang Wulin berkata, lalu mengapa saya merasa bahwa setelah Anda menyerap begitu banyak kekuatan bintang, kekuatan jiwa Anda tidak meningkat banyak? Su Xiaoyan tampak aneh dan berkata, jika Anda mendapatkan sesuatu, Anda akan kehilangan sesuatu. Jiwa bela diri saya itu dibuat untuk, tetapi beberapa dari mereka juga hilang.
Batang es roda bintang saya harus diganti namanya menjadi batang bintang sekarang. Atribut es saya telah terhapus oleh kekuatan bintang itu. Hanya bintang murni yang tersisa. Lun. Tanggulin berkata dengan heran, bisakah kamu masih melakukan ini? Dengan kata lain, kemampuan roh atribut es asli kamu hilang. Su Xiaoyan mengangguk. Guyu berkata, lalu setelah tongkat bintangmu berubah, apakah keterampilan jiwamu berubah? Su Xiaoyan tersenyum dan berkata, tentu saja. Jika tidak, bukankah itu sepadan dengan kerugiannya? Jiwa saya telah berevolusi, jadi keterampilan jiwa saya secara alami akan berkembang dengannya. Ketiga kemampuan roh saya semuanya telah banyak berubah. Saya akan membiarkan Anda melihat di pertandingan berikutnya. Saya akan menjadi kapten di masa depan dengan sistem kontrol serangan yang kuat. Tanggulin mengacungkan jempol, dia melihatnya. Setelah Wuhun berevolusi, Su Xiaoyan tampaknya jauh lebih percaya diri. Xinglan, bagaimana denganmu? Kamu sepertinya telah menyerap beberapa kekuatan bintang sekarang. Bagaimana perasaanmu? Ye Xinglan tersenyum tipis, jiwa bela diri dan kekuatan bintangku juga sangat dekat, tetapi mereka relatif stabil. Jadi satu-satunya hal yang menyerap kekuatan bintang meningkat. Kekuatan jiwa. Saya level 40. Level 40. Begitu pernyataan ini keluar, bahkan Xie dan Sulisi di depan mereka tidak bisa membantu tetapi menoleh. Sulisi berkata dengan gembira, Sister Xinglan, selamat. Akhirnya level 40. Ye Xinglan tersenyum dan mengangguk. Ye Xinglan tingkat 40 hanya perlu memadukan semangat baru dan memiliki cincin roh keempatnya sendiri untuk memasuki dunia sekte jiwa. Dia juga yang pertama di antara 6 anggota tim yang memasuki level ke-40. Dengan bakat Ye Xinglan dan kekuatan pedang Dewa Bintang, begitu dia mencapai level 40, kekuatan keseluruhannya tidak akan pernah lebih lemah dari Yuan and Yehui. Tanggulin berkata kepada Xie, jangan terburu-buru ke jalan raya. Temukan tempat di mana Anda dapat membeli komunikator. Kami membeli komunikator. Hanya ada satu efek membeli komunikator. Halo, apakah Anda senior Zhang yang lulus dari Akademi Shrek? Kami dari Akademi Shrek. Seperti yang dikatakan Tanggulin, Akademi Shrek penuh dengan buah persik dan plum. Untuk adik-adik dari perguruan tinggi yang sama mereka sangat perhatian. Terlebih lagi, ada baiknya perguruan tinggi ini memiliki siswa berprestasi dari Akademi Shrek datang untuk bertukar dan bertukar ide. Dalam beberapa hari berikutnya, mereka berjalan lancar dan saling bertukar 2 kali sehari. Akhirnya berhasil menyelesaikan konten penilaian ke-9. Hanya terakhir kali. Anda dapat lulus ujian akhir ini dan Anda dapat kembali ke perguruan tinggi pada waktu yang sama. Akademi Guru Jiwa Kerajaan Sun Moon tidak memiliki senior kita? Bukankah mereka universitas top di Cina Daratan? Kenapa? Su Xiaoyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tanggulin berkata, saya mendengar dari senior perguruan tinggi sebelumnya bahwa Akademi Guru Jiwa Kerajaan Sun Moon pernah dihancurkan, dan kehancuran memiliki hubungan langsung dengan akademi kami. Mereka selalu sangat bermusuhan dengan akademi kami. Oleh karena itu, Sun Moon Royal Academy adalah satu-satunya perguruan tinggi yang tidak ingin merekrut siswa Akademi Shrek sebagai guru. Tentu saja para senior kita tidak bersedia datang ke sini untuk mengajar. Meskipun tidak sebanding dengan akademi kita, Sun Moon Royal Academy permusuhan Akademi Master Roh terhadap kita tidak pernah berkurang. Xie berkata, lalu apakah kita masih memilih di sini? Saya pernah mendengar tentang Akademi Guru Jiwa Kerajaan Sun Moon. Dikatakan bahwa elit yang dibina juga cukup kuat. Banyak federasi tingkat tinggi datang dari akademi ini. Atau ganti yang lain. Jadi? Tanggulin tersenyum acuh tak acuh, matanya berkedip, apa tujuan ujian akhir kita? Perguruan tinggi mengambil semua barang kita dan membiarkan kita pergi sendiri. Mengikuti ujian akhir ini adalah pengalaman bagi kita. Kita tidak itu hanya untuk menyelesaikan ujian, dan kamu harus benar-benar mendapatkan sesuatu dalam ujian. Apakah kamu tidak percaya diri? Mata Xie memadat, dan dia mengacungkan jempol Tanggulin. Su Xiaoyan dengan penuh semangat berkata, saya belum memainkan game sebelumnya. Ye Xinglan berkata dengan tenang, ya, saya belum bermain. Guyu melirik Tanggulin, ini yang terakhir, kan? Tanggulin meliriknya, senyum tiba-tiba muncul di wajahnya. Karena ia adalah musuh lama, ia hanya bisa menang, bukan kalah. Menang, ada poin ekstra. Pada saat ini, suara dingin bergema di dalam mobil. Suara itu muncul sangat tiba-tiba dan mengejutkan semua orang. Guru! Tanggulin berseru. Kemudian dia melihat Wu Changkong di luar jendela. Wu Changkong seperti berjalan di kehampaan, dengan ringan mengikuti mobil berkecepatan tinggi mereka, dan suara itu keluar dari mulutnya.
Sudut mulut Tang Wulin bergerak-gerak. Guru, bisakah kamu mendengar kami? Wu Changkong meliriknya melalui jendela dan mengangguk. Kamu mewakili kehormatan Shrek. Karena kamu telah memilih Akademi Master Jiwa Kerajaan Sun Moon, kamu tidak boleh gagal. Aku akan menemanimu. Sebagai guru tim. Ada permainan pertukaran yang dipimpin guru, sepertinya formal banyak. Tang Wulin dengan ragu bertanya, berapa poin yang bisa ditambahkan? Wu Changkong berkata, jika kamu menang, kalian berenam memiliki nilai penuh, ditambah tambahan 10 poin. Dengan kata lain, kalian masing-masing dapat memberikan 50 poin lebih banyak poin kepada orang lain. Sepatah kata sudah diselesaikan. Tang Wulin tidak mengatakan apa-apa. Dia ragu-ragu dan setuju. Jika dia bisa mendapatkan begitu banyak poin, maka tujuannya akan tercapai. 6 orang memberikan tambahan 300 poin, yang cukup untuk membantu banyak siswa. Wu Changkong berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu kalah, upaya kamu sebelumnya akan sia-sia. Semua gagal. Sangat kejam. Tang Wulin tertegun. Wu Changkong berkata, keluhan antara dua perguruan tinggi hanya akan lebih serius dari yang Anda pikirkan. Oleh karena itu, jika Anda kalah, saya akan disalahkan dan mengundurkan diri di perguruan tinggi.